彼がこの集いの主催者だろうね。一番だから。さあ、もうすぐ12時になるわ。1番はもうすでに実行済みだから、これで12人全員が揃った。本当に先に死んじゃったんだ。ってなやつだな。実行することに賛成の人は挙手。遅くなってごめんなさい。僕がサイトの管理人です。この集いについてご説明いたします。大きな選択をしにここにいらっしゃいました。今日ここで安楽死を迎えるということです。一つ確認なんだけど、12人だよね。彼よ。あの方はどなたですか？Selamat datang di KJ Tenor, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk 12 Suicidal Teens yang menceritakan tentang 12 orang remaja yang secara sadar bermain game bundir. Apa alasannya? Kalau gitu kita langsung gasken. Berawal pada seorang lelaki berkacamata masuk ke sebuah rumah sakit terbengkalai sesuai instruksi dari Game Master. Nantinya, satu persatu peserta akan mengambil plat nomor di berangkas. 午前11時からお入りになれます。集いに来た人？なんかエレベーター止まっててさ。こりゃ来ないわけだ。おめえがやったのか？屋上に結構広いし。行くぞ。もう11 pemain sudah berkumpul, tapi anehnya ada satu orang yang kelihatannya sudah meninggoy di atas ranjang. Mereka pun mengasumsikan kalau dia adalah si nomor 1, tapi ternyata bukan. Si nomor 1 baru datang, dan dia adalah si Game Master, si pengundang juga yang mempersiapkan ini semua. Dan gamenya adalah mereka berdua akan bundir bersama-sama. Tapi berarti mereka kelebihan satu orang. あの方はどなたですか？ Mereka mulai memperkenalkan dirinya. 2番健一です。3番の三江です。4番涼子です。5番進次郎。メイコです。7番アンリ。8番高弘。9番の坊です。聖母。11番マイです。12番のユキです。 Dan benar, orang yang diranjang itu tidak terdaftar. Permainan dimulai. Mereka semua harus satu suara untuk mulai bundir. Kalau satu orang belum siap, maka mereka harus berdiskusi apa dan kenapanya. Si nomor 2 menolak karena dia bingung kenapa ada satu orang lebih di sana. Dan kelihatannya mereka memang harus membicarakan tentang orang ini, yang kita sebut saja si nomor 0. Dia meninggoy karena overdosis obat tidur. Tapi menurut orang yang mengerti obat, itu cukup aneh. Karena harusnya dia muntah-muntah sebelum meninggoy. Si nomor 5 yakin kalau obat ini adalah tipuan, supaya nomor 0 dikira meninggoy bunuh diri. Yang berarti ada seorang pembunuh di antara 12 pemain ini. Si nomor 10 pun jadi ikut tidak mau memulai permainan sebelum ada yang mengaku. Ternyata dia mengikuti game bundir ini karena ibunya yang brengsek mendaftarnya ke asuransi dan berniat ingin membunuhnya dibantu pacar ibunya supaya uang asuransinya keluar. Makanya dia tidak mau melanjutkan game ini sebelum pembunuhnya mengaku supaya dia tetap dianggap bundir dan nantinya si ibu tidak akan mendapatkan kompensasi asuransi. Nomor 10 lalu izin merokok. Dia ditemani nomor 1 di ruang merokok. Di tong sampah terdapat bekas rokok mentol yang sama dengan rokok yang nomor 1 lihat di luar rumah sakit. Si nomor 1 ternyata mengantar untuk memastikan kalau rokok si nomor 10 rokok mentol atau bukan. Si nomor 5 dengan hanya melihat bentuk kaki nomor 0,
Dia yakin kalau kursi roda ini pun miliknya. Tapi kenapa dia tidak memakai sepatu? Mengapa dia tahu banyak tentang hidup di kursi roda? Karena dia juga penyintas dari penyakit keras. Entah penyakitnya apa. Nomor 3 baru ingat kalau dia melihat sepatu di toilet wanita. Si nomor 11 juga ingat kalau dia melihat kupluk dan masker di pot bunga luar rumah sakit. Yang padahal nomor 2 pertama kali melihat kupluk dan masker itu ada di konter resepsionis. Nomor 8, 9, 10 pun melapor tentang lift yang diganjal. Nomor 5 mulai memikirkan beberapa skenario. Pada akhirnya mereka memutuskan membagi ke beberapa kelompok untuk menyebar, menyelidiki kasus pembunuhan ini. Nomor 6, 7, 8 menemukan satu sepatu di lift. Tapi nomor 8 yakin kalau tadinya tidak ada sepatu di lift itu. Nomor 2, 10, 11 menginvestigasi sisi luar gedung. Di sini baru ketahuan kalau alasan nomor 2 mengikuti game bundir ini karena dia sudah tidak kuat dengan bulian orang-orang di sekolahnya. おめえをいじめてる奴らにゃ。え？お前が最初に反対してくれなかったら、バーバーを喜ばせることになったかもしんねえからよ。じゃあ助けてよ、なよ。でもありがとう。 Perhatian juga berandal satu ini. Nomor 5, 9, 12 menginvestigasi ke pintu masuk belakang rumah sakit. Seperti dugaan nomor 5, kalau kursi roda tidak akan bisa lewat sana. Tapi sepertinya dia sempat memaksa masuk. Sampai-sampai roda kursi rodanya rusak. Ternyata, kenapa nomor 5 seperti detektif saja? Mungkin karena masih ada darah seorang penyidik karena kedua orang tuanya adalah polisi. Nomor 5 lalu mencoba apakah orang dengan kelumpuhan bisa menjangkau saklar pintu otomatis. Tapi ternyata tidak. Yang berarti memang nomor 0 dibantu seseorang untuk masuk rumah sakit. Nomor 3 dan 4 ke toilet wanita. Dan masih ada sepatu yang dia lihat tadi di sana. Kembali ke mereka bertiga. Alasan nomor 8 mengikuti game bundir ini adalah karena dia merasa membebani ibunya yang harus merawat dirinya yang punya penyakit epilepsi. Mereka bertiga juga datang ke rooftop. Tapi nomor 8 seperti ketakutan. Dia pun berkata, "Kimi ga koroshita no?" 俺がやったんだ。ただ続きは集いの場でそれがいい。 Tiba-tiba ada pekerja konstruksi datang ke rumah sakit. Mereka pun panik, takut ketahuan. Nobuo-kun? Waktunya mereka berkumpul lagi. Tapi nomor 9 belum muncul juga. Nomor 8 lalu menceritakan alasan berkata kalau nomor 9 adalah pembunuhnya. Karena saat dia turun dari rooftop, saat baru bertemu nomor 9, dia berkata kalau rooftopnya bagus dan luas. Yang berarti nomor 9 sudah duluan ke sana sebelum nomor 8. Lift yang diganjal pun pasti adalah ulah nomor 9. Nomor 5 pun berspekulasi. Kenapa nomor 9 mengganjal lift? Supaya dia punya lebih banyak waktu di lantai 6 untuk menyembunyikan nomor 0. Beberapa peserta mulai mendesak untuk melanjutkan permainan saja tanpa nomor 9. Tapi nomor 7 mengusulkan untuk coba memberinya waktu 30 menit untuk menunggunya. Mereka juga baru kepikiran, kenapa orang yang datang sebelum nomor 11 tidak ada yang melihat kupluk dan masker di semak dekat pintu masuk belakang. Dan kenapa nomor 1 yang membuka kunci ruangan ini tidak tahu menahu tentang nomor 0? Karena setelah dia membuka kunci ruang titik temu, dia langsung berpatroli karena seseorang sudah menyalakan listrik rumah sakit duluan sebelum dirinya. Tiba-tiba nomor 10 mencurigai nomor 4. Karena ternyata dia adalah orang yang merokok di luar rumah sakit, juga merokok di ruang khusus merokok dalam gedung. Nomor 4 pun mengiyakannya. Tapi dia bersumpah kalau dirinya tidak ada kaitannya dengan nomor 0 dan nomor 9. Nomor 4 pun mulai menceritakan kejadian versi dirinya. Setelah merokok di luar, dirinya masuk. Tapi karena melihat nomor 2 di lobi, dia pun masuk ke toilet. Tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang terjatuh. Karena penasaran, dia pun membuka pintu toilet. Yang dia lihat, seseorang dengan setelan hitam sedang berlari. Tapi dia tidak sempat melihat wajahnya. Tapi entah mengapa, semua kecurigaan tertuju pada nomor 7. Mereka juga meminta nomor 4 untuk membuka kupluk dan maskernya.
Dan ternyata dia adalah seorang artis yang ada di cover tabloid tadi. Mulai terungkap alasan nomor 3 dan 4 ikut game ini. Nomor 3 karena dia ditinggal bundir oleh idolanya. Sedangkan nomor 4 karena sudah muak dengan dunia entertain. Dia merasa seperti bukan dirinya. Tapi nomor 3 benar-benar pingin nomor 4 tidak bunuh diri. Karena pastinya akan ada orang yang sama seperti dirinya yang nantinya ikut-ikutan bundir karena melihat idolanya bundir. Tapi mereka tetap menyiapkan bahan-bahan untuk memulai game bundirnya. Mengambil lakban, mematikan alarm kebakaran, dan mengambil briket. Nomor 11 pun jujur tentang alasannya bermain game ini. Dia putus harapan setelah dirinya tahu kalau dia terkena penyakit karena pertemuannya dengan seorang om-om dari dating apps. Sedangkan alasan nomor 6 adalah pingin bundir demi ayahnya, di mana kompensasi kematiannya akan dia persembahkan untuk ayah tercintanya yang perusahaannya mengalami kebangkrutan. Udah gila. Amat sangat bertolak belakang dengan nomor 10. Dan tidak sengaja nomor 10 melihat jejak darah nomor 9. Yang berarti nomor 9 masih hidup. Mereka lalu berspekulasi kalau nomor 9 pasti punya partner in crime. Persiapan selesai. Nomor 1 lalu membukanya dengan bercerita kenapa dirinya membuat game bundir ini. Rumah sakit ini ternyata adalah milik ayahnya. Tapi dia tiba-tiba bunuh diri karena depresi akibat istri dan 1 anaknya yang tiba-tiba keluar dari rumah. Itulah latar belakang dirinya membuat game ini. Tiba-tiba nomor 12 juga memberitahu alasan ikut game ini. Dia sudah muak dengan cedera yang tak kunjung sembuh akibat kecelakaan. Nomor 6 pingin menyegel pintu masuk supaya proses bundir mereka lebih ampuh. Tapi tiba-tiba dia kaget melihat nomor 9 kembali. Dia berkata kalau orang yang mendorongnya adalah nomor 6. Tapi nomor 6 mendorongnya karena menurutnya kalau si pembunuh meninggoy, maka game akan langsung berlanjut tanpa investigasi ataupun interogasi yang memakan waktu lagi. Nomor 9 juga memberitahu alasannya bermain game ini. Dia pernah membunuh seseorang, tapi bukan nomor 0. Dia pernah membunuh teman sekolahnya yang selalu membulinya. Dan untungnya kematian pembuli itu dianggap sebagai kecelakaan. Tapi itu yang malah membuat dirinya makin merasa bersalah. Sekarang giliran nomor 5 memberitahu satu hipotesisnya. Dia punya keyakinan kalau rekan nomor 9 adalah nomor 7. Mereka berdua yang pertama sampai di sana. Mereka melihat seseorang mendorong nomor 0 menggunakan kursi roda. Karena itu mereka berniat ingin membantunya. Tapi saat sampai di bawah, yang ada cuma si nomor 0. Dengan keadaan sudah tidak bernafas di pintu masuk belakang. Ditinggalkan juga dengan segepok obat-obatan. Karena tidak mau dianggap sebagai pembunuh, mereka berniat menyembunyikannya. Nomor 7 menyalakan listrik rumah sakit, menaruh nomor 0 ke toilet, lalu dia kembali ke rooftop melihat situasi. Nomor 4 datang. Nomor 9 langsung disuruh memindahkan nomor 0. Tapi tidak sengaja, satu sepatunya terlepas. Lalu menaruhnya ke kursi roda yang ada di lobi. Tapi lagi-lagi sepatunya copot. Dia pun lalu membawanya ke lantai 2. Kupluk dan masker orang yang mendorong nomor 0 tadi ada di counter resepsionis. Maka berarti sebenarnya orang itu ada di dalam gedung. Karena di lantai 2 ada nomor 2, nomor 7 menyuruhnya melalui SMS untuk menyembunyikannya di lantai 6. Dia juga mengambil kupluk dan masker itu. Tapi saat ingin menuju lift, dia malah menjatuhkan si nomor 0. Karena waktu pertemuan segera dimulai, mereka pun jadi mengatur nomor 0 sebagai salah satu peserta juga yang sudah meninggoy duluan. Nomor 9 mengganjal lift supaya orang-orang jadi harus naik tangga. Dan dia punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan kebohongannya itu di ruang titik temu. Lalu saat nomor 6 datang, nomor 7 keluar dari gedung. Berpura-pura seperti baru datang. Dan membuang kupluk dan masker yang dia dapat dari nomor 9 tadi. Tapi mereka masih bingung. Siapa berarti orang yang mendorong kursi roda nomor 0 tadi? Tiba-tiba nomor 0 bersuara. Dan saat dicek, dia masih hidup. Sebagian dari mereka langsung pingin melanjutkan game bundir ini.
Tapi sebagian juga panik pingin memanggil ambulan untuk nomor 0. Karena adu mulut yang tak kunjung selesai, akhirnya nomor 12 mengaku kalau dialah yang membawa nomor 0. Karena saat lewat pintu masuk belakang, kursi roda tidak bisa lewat, dia pun pergi meninggalkan nomor 0 untuk mencari jalan lain, yaitu pintu masuk utama. Dia juga yang menyalakan saklar pintunya. Tapi karena listriknya belum nyala, pintunya tidak terbuka. Dan saat ingin kembali, nomor 7 dan 9 keburu menemukan nomor 0. Dia pun ragu karena dia membawa nomor 0 hanya atas kemauan dirinya, bukan kemauan si 0 sendiri. Dan nomor 0 ternyata adalah kakaknya yang saat itu sama-sama mengalami kecelakaan dengan dirinya, tapi kecelakaan itu membuat kakaknya lumpuh. Makanya dia membawanya ikut ke sini, ingin tanda kutip membebaskannya. Setelah mendengar kata itu, mereka pun jadi sadar kalau mereka semua kesini dengan alasan supaya ingin bebas dari masalah yang mereka hadapi masing-masing. Nomor 7 pun berkata kalau mereka semua di sini sama-sama manusia yang tidak berharga, harusnya tidak terlahir di dunia. Tapi nomor 4, 10 dan 3 berkata mereka sadar sebenarnya mereka berharga, tapi mereka cuma muak dengan keadaan. Nomor 7 lalu jujur tentang alasannya ikut game ini, yaitu dirinya yang insecure punya luka bakar sekujur kakinya. Dia mendapatkan itu saat kecil, di mana rumahnya mengalami kebakaran. Adiknya pun menjadi korban meninggoy. Dan kampretnya, saat ibunya yang jarang pulang itu datang, dia tidak melakukan apa-apa. Cuma merokok sebentar, lalu langsung pergi lagi. Setelah kejadian itu, dia merasa memang hidupnya tidak diharapkan ibunya. Tapi tiba-tiba, nomor 5 sadar kalau yang mereka harusnya lakukan sebenarnya ya melanjutkan hidup, membuktikan kalau mereka masih bisa berguna bagi orang-orang sekitarnya. Lagian, dari tadi juga secara tidak sadar, mereka yang pingin bundir ini kok malah berjuang nyelamatin si nomor 0. Semuanya jadi merenungkan perkataan nomor 5. Dia lalu meminta nomor 1 untuk membatalkan game ini. Dan pada akhirnya, semuanya setuju untuk membatalkannya. Mereka keluar gedung rumah sakit dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, nomor 7 dan nomor 1 tetap di sana. Nomor 1 jujur kalau dirinya sudah melakukan permainan ini sebanyak 3 kali. Dan akhir dari game ini semuanya sama, yaitu game dibatalkan. Nomor 1 seakan membuat mereka semua berbicara dan merenung bersama-sama. Tapi sebenarnya nomor 1 juga tidak mengharapkan mereka membatalkan game ini. Jikalau mereka pun setuju ingin melanjutkan game, maka dia pun akan ikut bundir bersama orang-orang yang berpartisipasi. Tapi tidak bisa dipungkiri, saat semuanya setuju membatalkan game, ada kepuasan tersendiri dalam dirinya. Nomor 7 lalu meminta supaya dirinya diikut sertakan dalam permainan-permainan selanjutnya. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bundir bukanlah cara terbaik buat nyelesain masalah. Kadang, kamu cuma butuh orang yang bisa denger dan ngerti tentang masalahmu. Sama kayak 12 orang di film ini, yang akhirnya harapan hidup mereka muncul kembali kan? Oke, jadi itulah cerita alur film 12 Suicidal Teens yang KJ Nerd bawakan. Dengan kisah plot twist yang agak wow ini, rating yang KJ Nerd kasih buat film ini 6/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Nerd signing out.